Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Febrianti. Saya dari kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pertolongan pertama pada kecelakaan. Pengertian pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedis. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah berupa pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas P3K yang pertama kali melihat korban. Pelaksanaan P3K. Sebelum melaksanakan tindakan P3K, maka perlu dilakukan tahapan awal sebelum P3K, yaitu penolongan pengamanan diri sendiri, memastikan penolong aman dari bahaya. Lalu, amankan korban, evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Lalu, tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah adanya korban baru. Lalu, usahakan menghubungi tim medis, dan yang terakhir adalah tindakan P3K. Teknik dalam P3K, urutan tindakan secara umum. Yang pertama, cari penyebab kecelakaan. Yang kedua, amankan korban dari tempat berbahaya. Yang ketiga, perhatikan keadaan umum korban, gangguan pernapasan, pendarahan, dan kesadaran. Dan yang keempat, segera lakukan pertolongan lebih lanjut dengan sarana yang tersedia. Dan yang terakhir, apabila korban sadar, langsung beritahu dan kenalkan. Selain itu, ada juga disebut prinsip life saving, artinya kita melakukan tindakan untuk menyelamatkan jiwa korban terlebih dahulu, baru kemudian setelah stabil disusul tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang lain. Gawat keadaan darurat adalah suatu keharusan kondisi di mana korban dalam keadaan terancam jiwanya, dan apabila tidak ditolong, pada saat itu juga jiwanya tidak bisa terselamatkan. Pembalutan berfungsi untuk menghentikan pendarahan, melindungi bakteri atau kuman pada luka, mengurangi rasa nyeri. Bentuk dan anggota tubuh yang dibalut. Yang pertama, bundar kepada kepala. Yang kedua, bulat panjang tapi lonjong, artinya kecil ke ujung, besar ke pangkal, pada lengan, bawah, dan betis. Dan yang ketiga, bulat panjang, hampir sama ujung dengan pangkalnya, pada leher, badan, lengan atas, jari tangan. Dan yang keempat, tidak karuan bentuknya, pada persendirian. Jam kerja fleksibel. Tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit, dan mencegah cacat serta infeksi. Kegunaan pembalutan adalah yang pertama, menutup luka agar tidak terkena cahaya, debu, kotoran, dan lain-lain. Dan yang kedua, melakukan tekanan. Dan yang ketiga, mengurangi atau mencegah pembengkakan. Dan yang keempat, membatasi pergerakan. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengikatkan bidai. Macam-macam pembalutan. Yang pertama, pembalutan segitiga atau mitela. Dan yang kedua, pembalutan plaster. Dan yang ketiga, pembalutan pita gulung. Dan yang keempat, pembalutan cepat. Pembalut cepat. Pembidaian. Bidai adalah alat yang dipakai untuk mempertahankan kedudukan atau fiksasi tulang yang patah. Tujuannya menghindari gerakan yang berlebihan pada tulang yang patah. Syarat pemasangan bidai yang pertama, bidai harus melebihi 2 persendirian yang patah. Dan yang kedua, bidai harus terbuat dari bahan yang kuat, kaku, dan pipih. Dan yang ketiga, bidai dibungkus agar empuk. 4. Ikatan tidak boleh terlalu kencang karena merusak jaringan tubuh, tapi jangan kelonggaran. Alat-alat bidai yang pertama, papan, bambu, dahan. Dan yang kedua, anggota badan sendiri. Yang ketiga, karton, majalah, kain. 4. Bantal, guling, semut. Pernafasan buatan.
sering disebut bantuan hidup dasar atau BHD atau resusitasi jantung paru atau RJP. Intinya adalah melakukan oksigenasi darurat dilakukan pada kecelakaan. 1. Tersedak, 2. Tenggelam, 3. Sengatan listrik, 4. Penderita tak sadar, 5. Menghirup gas dan atau kurang oksigen. Yang keenam, serangan jantung usia muda, henti jantung primer terjadi. Evakuasi dan transportasi. Evakuasi adalah kegiatan memindahkan korban dari lokasi kecelakaan ke tempat lain yang lebih aman dengan cara-cara yang sederhana, dilakukan di daerah-daerah yang sulit dijangkau, dimulai setelah keadaan darurat. Penolong harus melakukan evakuasi dan perawatan darurat selama perjalanan. Cara pengangkutan korban. Yang pertama, pengangkutan tanpa menggunakan alat atau manual. Pada umumnya digunakan untuk memindahkan jarak pendek dan korban cedera ringan. Dianjurkan pengangkatan korban maksimal 4 orang. Yang kedua, pengangkutan dengan alat atau tandu. Rangkaian pemindahan korban. Yang pertama, persiapan. 2. Pengangkatan korban ke atas tandu. 3. Pemberian selimut pada korban. 4. Tata letak korban pada tandu disesuaikan dengan luka atau cedera. Kesalahan yang sering terjadi saat tindakan P3K. Menoreh bekas luka gigitan hewan, mengoles mentega pada luka bakar, menghentikan pendarahan dengan membuat ikatan yang bisa dikencangkan dan dilonggarkan di atas luka yang mengalami pendarahan. Menggosok tubuh dengan alkohol untuk mengurangi demam, memberikan terapi panas pada kondisi keselio otot tegang atau patah tulang, memindahkan korban tabrakan dari dalam mobil ke tempat lain, mengucek mata ketika ada benda masuk ke mata, menggunakan air panas untuk menolong mereka yang sangat kedinginan atau tubuhnya mulai membeku. Bahkan pada kondisi di mana jadi sudah mulai membeku, terkadang langsung direndam pada air panas. Penanganan atau pertolongan terhadap cedera. Menurut Andun Sudijandoko, cedera tersebut ditandai dengan adanya rasa sakit, pembengkakan, kram, memar, kekakuan, dan adanya pembatasan gerak sendi serta berkurangnya kekuatan pada daerah yang mengalami cedera tersebut. Sebelum ke rumah sakit, pertolongan pertama yang dapat dilakukan adalah evaluasi awal tentang keadaan umum penderita. Untuk menentukan apakah ada keadaan yang mengancam kelangsungan hidupnya, setelah diketahui tidak ada hal membayangkan jiwanya, maka dilanjutkan upaya RICS atau rest, ice, compression, dan elevation. Ketika mengalami cedera baru dihindari harm, yaitu H, heat, R, alcohol, R, running, M, massage. Telah berakhir presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang lain. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.